bicara kesadaran ekologis, tidak hanya manusia yang dibela, tapi alamnya yang dibela. Di Afrika Selatan ada satu kelompok namanya Rastafara. Ini saya kaitkan dengan NDP ya. Tidak ada itu takdir atas kerusakan alam. Lebih NDP daripada kader PMI. Lebih punya etika profetik dari seorang profesor itu. Bahkan mereka makannya anjing loh. Makan asu itu. Kalau Anda hidup, kalian tidak bermanfaat dan memberi kerusakan pada sikapmu, lisanmu, maka Anda tidak punya kesadaran ekologis. Ketika pohon terakhir telah ditebang, ketika sungai terakhir telah tercemar, ketika ikan terakhir telah ditangkap, maka kita akan sadar bahwa manusia tidak bisa makan uang. Ya termasuk Bupati Kebumen saya kira ya. Baik, sahabat-sahabat, saya ingin sebenarnya forum ini tidak sekedar kita mempelajari sesuatu dengan banyak sekali mungkin pendekatan teori pengetahuan, namun bagaimana ilmu, sebuah ilmu itu menjadi hal, menjadi perilaku, termasuk kesadaran ekologis. Satu refleksi awal tentang kesadaran ekologis. Saya mengajukan satu perspektif bagaimana mempelajari ekologi. Dalam studi makrokosmos, yang namanya alam itu seringkali terminologi alam atau ekologi adalah tumbuhan tanah, air. Tapi sebenarnya dalam perspektif yang lebih luas, makrokosmos, manusia adalah bagian dari alam. Ketika kalian diperintah oleh Tuhan untuk menjaga alam, maka diri Anda sendiri menjaga diri bukan bagian dari makhluk yang merusak. Dimulai dari membuang sampah, dimulai dari dirimu bukan bagian dari sampah, bukan bagian dari masalah di muka bumi ini. Itu yang saya maksud sebagai satu kesadaran tertinggi dari belajar ekologi dalam perspektif ekosufisme gitu. Awal-awal ketika saya mungkin cukup lama berinteraksi dengan basis ketertindasan itu. Jauh sebelum saya berinteraksi ke PMII, ngisi-ngisi acara SIG, SKK, PKL, saya hampir tidak pernah mau datang. Saya berinteraksi dengan basis petani, salah satunya di Indramayu, dan berbagai kelompok yang ditindas oleh manusia lain, termasuk bagaimana mereka bereksistensi diri di atas muka bumi. Beberapa waktu saya kira-kira tahun 2020 ya, saya hadir di acara LBH Jogja, bekerja sama dengan para aktivis di lingkaran Gunung Slamet. Materi saya pernah saya presentasikan di sana tentang kesadaran ekologis gitu. Ada satu audien gitu ya, ada satu audien nama ibu-ibu itu, korban dari penggusuran. Padahal dia punya ruang hidup dan bagaimana dia bertahan untuk melawan orang-orang yang menghisap hak-haknya dan serta menghilangkan ruang hidupnya di lereng Gunung Slamet itu. Dan itu orang yang kejawen, orang yang tidak beragama itu. Dia tidak memiliki satu argumentasi teologis tentang bagaimana menjaga alam, tapi ibu itu punya etika profetik dalam menjaga alam. Demikian juga ada masyarakat adat di Samin ya, masyarakat adat di Adiraja. Mereka tidak punya argumentasi teologis bagaimana anak-anak PMI itu. Kemudian saya melacak kearifan-kearifan di berbagai belahan dunia.
Contoh di Afrika Selatan ada satu kelompok namanya Rastafara yang rambutnya menggimbal. Kalau orang Indonesia kan gimbalnya di salon itu ya. Mereka tidak tahu itu sejarah Rastafara. Ada kelompok yang menjalankan prinsip hidup yang sangat menghormati alam. Mereka mandi di sungai, mereka menjaga tumbuhan, mereka menjaga alam, bahkan sampai rambutnya itu menggimbal. Nah, karena mandinya di sungai itu. Kelompok Rastafara namanya. Kemudian saya melacak juga ya, saya pernah posting di IG ya, saya buka IG-nya itu. Coba tirukan mantra ini sahabat-sahabat. Ini mantra dari suku Kri. Suku Kri di Amerika. Kayaknya kelompok Kri ini pernah diangkat film ya. Kalau sahabat-sahabat pernah nonton film The Revenant, yang pemeran utamanya siapa? Pemeran utamanya The Revenant. Aduh. Tolong selera hidupmu diperbaiki ya, nonton filmnya itu. The Revenant itu menggambarkan perjuangan suku Kri yang menjaga alam. Ketika pohon terakhir telah ditebang, ketika sungai terakhir telah tercemar, ketika ikan terakhir telah ditangkap, maka kita akan sadar bahwa manusia tidak bisa makan uang. Ini kelompok suku Kri yang memberikan satu pepatah atau peribahasa yang memiliki spirit kesadaran ekologis itu. Bahwa sekaya-kayanya orang tidak mungkin dia bertahan hidup tanpa alam, tanpa lingkungan gitu. Nah, ketika kesadaran ekologis ini ditarik ya, sahabat-sahabat, pada eksistensi tertinggi manusia, manusia sebenarnya bagian dari alam itu sendiri. Tapi nampaknya seluruh penyebab kerusakan alam adalah manusia itu. Makanya pada sejarah penciptaan manusia, orang yang tidak terima manusia hadir di muka bumi adalah iblis itu. Karena barangkali ada nafsu yang tidak tertahan dalam memimpin di muka bumi ini. Maka sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu, ini saya kaitkan dengan NDP ya, memberikan banyak sekali peringatan untuk memiliki kesadaran ekologis sebenarnya. Contoh kalimatnya kalau di NDP tentang hablum minal alam itu, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini satu argumentasi teologis yang sangat tinggi sebenarnya, bahwa ketika kamu merusak dirimu sendiri dengan akhlakmu yang tidak baik, bukan hanya sekedar tidak membuang sampah, maka kalian tidak punya itu kesadaran ekologis. Bahkan ada ayat yang saya kutip ya, di surat Ar-Rum itu. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberi peringatan bahwa hampir ketika nafsu manusia tidak dikendalikan, maka dia menjadi sebab musabab dari seluruh kerusakan alam itu. Maka menjaga dirimu dari kerusakan akhlak, menjaga dirimu dari tidak menghormati atas keseimbangan alam, maka kalian tidak pernah mendapatkan titel sebagai khalifatul fil ard, sebagai insan kamil, sebagai ulul albab, karena diri kita adalah bagian dari alam itu sendiri. Nah, ini yang saya maksud sebagai perspektif makrokosmos ya, atau dirimu bagian dari alam. Jadi saya ingin memberikan satu pemahaman bahwa persoalan kesadaran ekologis itu sebenarnya bukan hanya kalian tidak menebang pohon, tidak ada deforestasi, tapi ada nilai yang lebih tinggi kesadarannya dari itu, yaitu menjaga dirimu dari segala kerusakan itu.
Tidak hanya anadofatu minal iman itu. Ketika kamu mengkhianati orang, ketika kamu membunuh orang, ketika kamu melanggar hak asasi orang, ketika kamu memfitnah orang lain, kamu sedang merusak alam pada dirimu sendiri itu. Maka bisa nggak kita membuang seluruh sampah dalam diri kita itu? Ya, diri kita terlalu banyak sampah, terlalu banyak syahwat yang tidak baik, gitu. Terhadap diri kita sendiri, mulai dari apa yang diucapkan, mulai dari perilaku kita, sampai kepada sejauh mana kamu bermanfaat bagi dirimu dan alammu gitu. Saya sepertinya tidak pernah membuang sampah di pesawat, di kereta. Saya selalu memegang puntung rokok atau sampah ditaruh di tas atau di saku saya sampai sekarang. Dan saya menyadarkan diri saya supaya apa yang saya ucapkan itu bermanfaat bagi orang. Ya kira-kira itu refleksi tertinggi saya atas kesadaran makrokosmos tentang ekologi itu. Kemudian jauh sebelum refleksi terakhir ya tentang ekosufisme ya. Saya mencoba menggunakan akal, menggunakan rasionalitas tentang kenapa alam itu rusak gitu. Kira-kira tahun 2020-an saya membaca ulang buku Ekologi Kritis karyanya David Goldblatt itu ya. Tentang ekologi kritis itu. Saripati dari karya itu, saya menangkap bahwa sebenarnya di atas bumi itu, ini dalam pendekatan ini ya, dalam pendekatan bagaimana memahami kerusakan alam itu. Goldblatt ya, saya catat begini, di Goldblatt itu. Sahabat-sahabat silakan hatamkan ya buku itu. Sebenarnya kerusakan bencana alam, ya bencana alam ini adalah pemahaman yang sesat gitu. Kalau kalian membaca buku itu dengan baik ya, bencana alam akibat takdir Tuhan itu adalah kesadaran fatalistik yang sesat gitu. Artinya bahwa dalam pandangan Goldblatt ya, degradasi, kerusakan lingkungan, deforestasi, hilangnya sumber mata air, ya. Kemudian kemarin di Sumatera ada bencana alam. Pemahaman atas bencana alam adalah takdir. Ini adalah pemahaman yang sesat dalam pemahaman ekologi kritis itu. Karena sebenarnya persoalan degradasi lingkungan atau kerusakan ekologi atau deforestasi, pembalakan liar, hilangnya sumber mata air, hilangnya ruang hidup atau land ethic ya dalam bahasa genealogi ekologi kritis itu, land ethic. Hilangnya land ethic dalam pendekatan ekologi kontemporer itu adalah akibat dari persinggungan antara demokrasi, politik, ekonomi, demografi yang salah dikelola itu. Nah, salah dalam mengelola satu sistem kehidupan ini adalah bagian dari desain dalam pandangan Goldblatt, bagian dari desain sistem kapitalisme yang melakukan industrialisasi alam, begitu, demi kepentingan akumulasi kapital. Maka kita tidak boleh, menurut saya, tidak boleh lagi karena kita menggunakan pendekatan yang rasional tentang apa itu kerusakan alam, tidak ada itu takdir atas kerusakan alam. Yang ada adalah bencana akibat keserakahan manusia. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mengatakan di prawacana ini ya, bahwa kesadaran kita untuk menjaga keselarasan hidup kita dengan alam, bahwa kita bagian dari alam makrokosmos,
Kita bagian dari makhluk yang diciptakan untuk menjaga keseimbangan adalah tugas yang fardu ain. Semua orang mendapatkan satu mandat teologis untuk menjaga alam, untuk menjaga dirimu dari kerusakan. Karena ini saya kaitkan dengan PMI ya, atau siapapun yang Anda hadir di organisasi yang lain. Kalau Anda hidup, kalian tidak bermanfaat dan memberi kerusakan pada sikapmu, lisanmu, maka Anda tidak punya kesadaran ekologis, kesadaran makrokosmos. Mulai dari posting di WA, gitu, mulai dari apa yang kamu ucapkan, di mana kamu berdiri dan hidup bermanfaat bagi orang lain. Saya kira itu titik puncak tertinggi. Sabahalillahi samawati wal ard. Jadi Allah selalu memberikan satu terminologi awal ketika Allah berfirman atas nama alam. Selalu dikasih kata-kata yang paling tinggi. Salah satunya adalah ayat sabbaha. Maka siapa yang mensucikan dirinya sebagai manusia atas mandat khalifatul fil ard, dialah adalah penjaga alam yang terbaik. Maka sahabat-sahabat, ya, refleksi ini menjadi satu titik puncak di mana masyarakat adat ya itu memiliki ini, Bung. Sahabat-sahabat pernah bertemu nggak dengan kelompok adat dan tidur di rumah mereka? Bahkan untuk menebang pohon aja itu ya, sahabat-sahabat, itu harus pakai sesajen itu. Saya tanya kan, apakah di sana ada jinnya, Pak? Tentu dengan bahasa yang mereka pahami. Kenapa kalau menebang pohon dikasih sesajen? Ternyata mereka tidak memberi makan kepada makhluk yang tidak terlihat. Tapi mereka memberi makan kepada hewan-hewan yang hidup dari pohon itu. Satu kesadaran ekologis yang luar biasa tanpa menggunakan dalil-dalil Al-Quran. Bahkan mereka makannya anjing loh, makan asu itu. Tapi masyarakat adat ini lebih NDP. Iya kan? Lebih NDP daripada kader PMI. Dan mereka lebih punya etika profetik dari seorang profesor itu. Saya lakukan kritik ya. Ini studi kasus, saya bicara hal-hal yang bisa kita cerna. Di pesisir Nusa Kambangan, sahabat-sahabat, ada kelompok masyarakat. Sekarang pun mereka sedang berjuang atas land etik untuk hidup. Hektaran sawah dan puluhan tahun mereka hidup di atas tanah itu. Gitu. Kemudian datanglah dua periset, sahabat. Dua kelompok periset. Satu kelompok periset dari Undip dan satu kelompok periset dari Unsud. Apa yang mereka hasilkan? Data teks untuk membuat jurnal, untuk naik pangkat dan sebagainya. Tapi tidak pernah ada efek perubahan di sana itu. Sementara ada satu orang, sahabat-sahabat, namanya Romo Karolus, orang Katolik, saya berteman baik dengan beliau. 40 tahun dia mengabdikan dirinya atas proses transformasi sosial dan mempertahankan land etik di sana tuh. Di pesisir Nusa Kambangan, di mana sekarang juga mereka sedang berjuang atas lahan yang mereka hidup sudah puluhan tahun di sana. Artinya sahabat-sahabat, ketika kita bicara ecological consciousness namanya, ecological consciousness, kesadaran ekologi, itu persoalan keberpihakan, sahabat. Saya tahu aktivitasnya Mbak Qur'ani ya. Semoga bukan LSM yang menjual data saja itu. Saya berteman dengan banyak sekali aktivis itu ya. Termasuk saya tahu kenapa KPAI di Jakarta ya. Kemudian Konsorsium Pembauran Agraria, semua aktivis yang bergerak
pada persoalan basis ketertindasan atas alat-alat produksi tanah, mereka ternyata berebut uang, sahabat. Seolah-olah melakukan advokasi atas kelompok masyarakat tertindas, tapi motivasi mencari uangnya juga kenceng gitu. Demi kebutuhan hidup. Saya satu saat juga ketemu satu aktivis yang 20 tahun melakukan pengorganisasian petani di Sulawesi, di Palopo. Kemudian saya tanya, Bung, kenapa jenengan bertahan 20 tahun mengorganisasi petani dan menolak pestisida di sana? Karena pasti jenengan punya kesadaran melawan kapitalisme dan bagaimana menjaga alam. Apa jawabannya, sahabat-sahabat? Saya bertahan dan sangat idealistik karena saya menjaga perut saya dari subhat. Ini orangnya nggak pernah sholat itu ya. Tapi ketika bicara kesadaran ekologis, tidak hanya manusia yang dibela, tapi alamnya yang dibela, dia sampai pada saripati kesadaran persoalan menjaga keserakahan dirinya dari cara hidupnya itu. Wah, saya sengaja memberikan narasi-narasi semacam ini ya. Di Mojokerto saya ketemu juga tokoh-tokoh yang aneh itu. Namanya Cak Ubaid. Dia keluar dari Dewan Nasional KPAI. Aktivitas sampai hari ini mengadvokasi petani di lereng gunung. Kemudian saya tanya juga itu, kenapa jenengan memilih jalan hidup seperti ini bertahun-tahun dan tidak menikah itu? Karena saya ingin membela hak-hak mereka. Saya ketemu lagi namanya Pak Sugeng, orang Katolik, yang di rumahnya itu seluruh regulasi persoalan advokasi tanah dan petani hatam dia itu. Sampai hari ini itu, sampai tua itu. Saya tanya, kenapa jenengan bertahan persoalan membela petani yang tidak membuat kamu kaya, Pak Sugeng itu. Beliau menjawab, saya mempertanggungjawabkan hidup saya kelak. Oke, saya narasi semacam ini ya, banyak sekali gitu. Saya mengambil satu benang merah, coba buka ini. Saya mengambil satu benang merah, sahabat ya, persoalan ekologi gitu. Next. Enggak terlihat ya? Enggak apa-apa ya. Nah ini. Oke. Terlihat ya? Agar narasi saya bisa ditangkap ya, struktur pengetahuannya, saya perlu presentasi perangkatnya itu. Kenapa orang-orang ternyata memilih hidup semacam itu? Gitu. Bahkan ada satu kelompok yang secara serius, Bung, kelompok petani ini ya, yang mereka berusaha tidak menggunakan pestisida, membuat pestisida organik, pupuk organik, benih organik. Luar biasa ini orang. Ada Gusdi namanya. Sudah 60 tahun itu, melawan kapitalisme itu. Kenapa sangat idealistik semacam itu? Karena ternyata ketika saya gali konsepnya, mereka memegang prinsip-prinsip yang benang sama, persoalan kesadaran ekologis itu. Peta pemikirannya semacam ini, coba ditampilkan boleh ya, peta pemikirannya itu. Ada satu prawacana lagi ya, karena Anda besar pada lingkungan akademik ini. Saya melakukan kritik dua profesor tadi ya, yang seolah-olah mengadvokasi, tapi kepentingannya kepentingannya itu pragmatis itu.
satu pengantar terakhir, sahabat-sahabat. Jadi kepala kita itu ya, kalau dibongkar, isi kepala kita itu ada 3 pengetahuan itu. Yang pertama adalah, ini dalam pendekatannya siapa? Thomas Kuhn itu. Isi kepala kita itu kalau dibongkar, pertama adalah instrumental knowledge. Pengetahuan hanya sebagai pengetahuan. Pengetahuan itu positivistik. Isi kepala kita itu. Apalagi ada yang kuliah fakultas ekonomi. Ya, ada nggak? Ada. Saya tidak, kayaknya saya sanksi itu dengan kuliahmu, kamu selesai kuliah punya kesadaran menjaga kedaulatan petani itu. Karena yang diajarkan adalah instrumental knowledge, ilmu sebagai ilmu. Ini nalar pengetahuan pertama yang ada pada kepala manusia. Yang kedua, hermeneutics knowledge. Pengetahuan hanya sebagai alat tafsir terhadap realitas sosial. Anda punya sumber pengetahuan yang sangat banyak, Anda bisa menginterpretasi realitas ketertindasan ekologi, tapi Anda bukan bagian dari penyelesaian persoalan ekologi. Dan Anda produktif menulis jurnal, menulis buku, tapi Anda bukan bagian dari makrokosmos. Karena kepala kita berhenti pada hermeneutics knowledge itu. Nah, nampaknya sahabat-sahabat, relasi kita terhadap alam harus dibangun dari tradisi intelektual yang ketiga. Namanya critical knowledge atau emancipatory knowledge dalam bahasa Thomas Kuhn. Sejauh mana sahabat-sahabat memiliki konstruksi nalar yang rasionalistik, yang empiris, yang memberikan satu kesadaran kelas tertindas, satu kesadaran bergerak, satu kesadaran perilaku. Anda hatam membaca Golbet misalnya, Anda hatam membaca kitab tafsir Dzoharul Fasadu fil Ardi wal Bahri, Anda belajar tafsirnya, tapi Anda masih membuang sampah, memfitnah orang, bagian dari korporasi, maka Anda tidak pernah menjadi khalifatul fil ard yang memiliki kesadaran alam. Nah, pada titik inilah sahabat, kita nampaknya harus menyadari bahwa ada paling tidak 3 kerusakan yang kita buat itu dalam konsep alam ini. Yang pertama adalah dehumanisasi. Anda kalau menghilangkan hak-hak orang, Anda merusak alam ini. Sekali lagi, ekologis jangan hanya ditafsirkan tumbuhan itu. Tanah, air jangan. Tapi ekologi adalah satu kesadaran makrokosmos, kita bagian dari alam itu. Baru yang kedua ini, seringkali ini yang menjadi terminologi yang paling kental ya dalam kajian ekologi, bahwa kerusakan ekologi, erosi, longsor, banjir ini. Memang ini harus dijaga itu. Terus yang ketiga adalah persoalan deforestasi. Ini. Oke, ini penting sekali ini. Anda hidup di atas tanah kan? Tidak ada manusia yang hidup tidak di atas tanah. Manusia hidup di atas tanah. Nah, relasi kita sahabat-sahabat dengan tanah paling tidak bisa dibagi menjadi 3 karakter itu. Manusia itu. Yang pertama, relasi Anda atau kita dengan tanah. Tanah adalah komoditas. Tanah dijual, tanah digadaikan, tanah ditumbuh dan ditebang. Ini watak-watak orang yang memiliki karakter tanah adalah komoditas yang bisa dilipat gandakan, bisa dikapitalisasi menjadi keuntungan dirinya, yang itu menyebabkan kerusakan bagi dirinya dan alamnya.
Siapa yang melakukan ini sahabat? Ya kaum berjuasi itu. Ya mungkin bagian dari kerusakan alam adalah diri kita sendiri. Makanya ketika sahabat-sahabat Kebumen kemarin merespon sampah dan ada yang menangis di sana, Anda secara tidak sadar memiliki kesadaran ekologis yang luar biasa itu. Karena di sana ada yang menjadikan tanah adalah komoditas. Yang kedua, ini sudah naik level. Tanah sebagai ruang hidup adalah identitas kehidupan manusia yang harus dijaga. Maka ketika, contoh ya sahabat-sahabat, ada petani yang digusur, dia tidak pernah berubah profesinya, saya ingin mengolah tanah lagi, karena tanah adalah identitas kehidupannya. Begitu. Ini kelompok ini, kalau kelompok masyarakat adat, sahabat-sahabat, Anda silakan datang ke Samin ya, ke Adiraja. Oh, tanah adalah identitas kehidupan mereka yang dijaga betul-betul itu. Nah, saya sangat bermusuh dengan, ya termasuk Bupati Kebumen saya kira ya, yang melegalisasi eksploitasi kars di Gombong itu. Dia tidak punya kesadaran ekologis. Dia merusak dirinya dan merusak land etik masyarakat. Karena tanah adalah komoditas bagi dia, bukan identitas kehidupan. Nah, yang paling tinggi kalau dalam tasawuf saya kira tajalli itu. Tanah adalah ideologi dan nilai. Ini yang dimiliki oleh kelompok masyarakat adat dan orang yang punya ketauhidan tingkat tinggi. Bahkan kalau dalam segi mistifikasi ya, kenapa para wali bisa menahan banjir itu, bisa menahan tsunami? Karena mereka sudah bersetubuh dengan kekuatan alam itu, bisa menghentikan hujan. Dalam tradisi spiritual, ini bisa dilakukan, Bung. Bukan sesuatu yang irasional. Kalau kita bisa bersetubuh dengan alam, kita bisa mengendalikan alam. Tapi tadi anak didiknya Eri nggak bisa menghentikan hujan itu ya. Terlalu banyak subhatnya itu. Moral, etik, nilai, dan ideologis. Saya kira ini titik puncak tertinggi ya. Kalau kamu melihat satu kepekaan ya, ini kok sungainya menghitam, ini orang menebang sembarangan, ini kok petani selalu rugi, gitu ya. Ini kok petani digusur. Ketika Anda punya kesadaran bahwa itu merusak, ya itu sudah bagus lah. Jangan-jangan Anda mengalami detachment, mengalami jarak yang sangat jauh terhadap kesadaran ekologis itu sendiri. Siapa yang memiliki jarak sangat jauh, yaitu para koruptor, orang yang melakukan deforestasi itu ya. Saya datang ke pesisir lereng ya, Gunung Sirmai, mengusir Chevron. Mereka baru eksplorasi itu, belum eksploitasi. Bergeser ke mana? Gunung Slamet, sungainya itu menghitam, Bu. Perlawanan tidak terhenti, tapi kerusakan terus terjadi gitu. Nah, coba diteruskan itu, Bung. Kalau kita lacak sahabat-sahabat ya, kerusakan alam di Indonesia itu sudah sangat panjang ya, kalau kita lacak itu. Dari tahun 1200 sampai puncaknya adalah ketika, kalau di Indonesia, kalau kita lacak di sejarah deforestasi di Indonesia, itu puncak eksploitasi luar biasa terjadi ketika tumbangnya rezim Orde Lama Soekarno, dilengsarkan oleh SAIE, dan terbitnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Itu adalah keran dibukanya eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam di Indonesia itu. Sampai hari ini undang-undang tersebut tidak dicabut. Dan banyak regulasi yang memperparah Undang-Undang PMA yang kemarin dilawan habis-habisan tapi kalah kawan-kawan jaringan, yaitu Undang-Undang Cipta Karya dan Undang-Undang Minerba. Sementara undang-undang yang menghukum mati para koruptor tidak pernah dilakukan dan belum pernah disahkan sampai hari ini. Ini sejarah deforestasi, tapi saya lewati.
Kata kuncinya di situ, Bung. Kerusakan alam ini akibat dari proses deregulasi by system oleh elit kapitalisme global. Bukan terjadi karena bencana atas takdir Tuhan, tidak itu. Dalam perspektif kritis. Kerusakan alam adalah sistem. Ada pendekatannya kalau kita mau belajar perspektif teorinya itu. Next langsung ke ada Karhutla ya. Oke. Halaman ini 61, Bu. Ada satu tokoh, Bung. Kalau kita belajar paradigma ekologi kritis, tokoh yang paling menonjol namanya Aldo Leopold. Beliau sudah memberikan satu paradigma bagaimana menjaga land ethic tentang alam dan lingkungan, serta bagaimana paradigma yang harus dibangun itu. Paradigma atau cara pandang terhadap kehidupan alam. Oke. Kalau tokoh yang paling menonjol dalam pendekatan ekologi kritis, next ada 4 ya. Ada Giddens, Andre Gortz, Habermas, dan Ulrich Beck. Saya memberikan satu perspektif teori ya, agar kita bisa mencerna tadi perilaku orang-orang itu. Ini tentang kerusakan alam ya. Paradigma pertama yang dibangun oleh Anthony Giddens ya, bahwa degradasi lingkungan itu terjadi karena sistem kapitalisme, industrialisasi. Contoh, Indonesia kan sebenarnya negara agraris ya, dan negara maritim. Tapi kenapa Indonesia masih mengimpor beras? Kenapa Indonesia masih mengimpor sumber pangan dari luar negeri? Apa yang salah di sini? Persoalan paradigma pembangunan, persoalan paradigma ketahanan pangan. Kalau kalian naik pesawat di atas Kalimantan, itu banyak sekali sahabat-sahabat bukit-bukit yang menghitam itu di sana. Tanpa ampun itu. Jaringan tambang kalah terus, Bung. Mau ngapain ini, apalagi anak-anak PMI itu. Tidak bisa apa yang dilakukan anak-anak PMI, anak GMNI, anak HMI, para periset. Yang seringkali banyak intelektual akuarium itu. Cerdas bicara ekologi tapi bagian dari perusak itu. Banyak loh. Contoh, Bung, tidak cuma intelektual itu berpihak. Kasus semen, sahabat, itu ada 2 ahli Kars UGM ya, yang melegitimasi bahwa eksploitasi di semen tidak membahayakan di Rembang itu. Dia ahli Kars, seorang profesor doktor. Tidak mesti intelektual itu berpihak. Makanya Gramsci betul sekali ya. Semua orang jadi intelektual, tapi tidak semua intelektual memiliki keberpihakan terhadap keberpihakan terhadap kerusakan alam itu. Kalau pendapatnya Andre Gortz, kerusakan alam akibat dari ekonomi kapitalis kontemporer, konsumsi modern, dan perkembangan teknologi. Contoh, Bung, dulu ketika tidak ada sumber daya listrik selain minyak dan api yang dinyalakan, tidak pernah itu ada eksploitasi batu bara itu. Tidak pernah ada eksploitasi gas panas bumi oleh Chevron. Jadi teknologi memberi kemudahan hidup, tapi sekaligus memberi dampak kerusakan. Ini yang kemudian menjadi paradigmanya Ulrich Beck itu. Kalau dalam tradisi feminis namanya pendekatan postkolonial. Kalau dalam pendekatannya pendekatannya Ulrich Beck itu masyarakat pasca industri itu.
Jadi industri, teknologi itu ada dampak negatif di baliknya. Contoh Bung, di Cilacap ada 2 PLTU, ring 1, 2, 3, ketika diadvokasi, mereka itu terkena penyakit yang namanya radang paru-paru. Ternyata setelah direset oleh kawan-kawan, penyakit itu timbul dari jarum, dari hasil pembakaran batu bara. Itu tidak sangat kecil oleh mikroskop, itu yang merusak radang paru-paru mereka itu. Jadi di balik kemajuan teknologi, di situ ada dampak kerusakan. Nah, maka sahabat-sahabat dari pendekatan ini, oh ya pendekatannya Habermas, kerusakan lingkungan terjadi karena persinggungan demokrasi, politik, ekonomi pada skala yang lebih luas itu. Karena faktanya pemerintah mengeluarkan undang-undang yang melegalisasi eksploitasi, penghisapan dan penghilangan land etik. Tidak hanya di sini, Bung, tidak hanya di Kebumen itu. Di Banyuwangi, ketua DPR-nya yang mendatangkan investor untuk membabat habis gunung yang memiliki emas di sana itu. Jadi kapitalisme dengan sadar melakukan structural adjustment program, penjinakan kebijakan struktural yang melindungi aset itu. Terus apa yang Anda lakukan sekarang melawan kapitalisme itu? Yang sudah masuk kepada struktur negara. Mereka melakukan deregulasi, mereka melakukan penjinakan. Bahkan mereka menciptakan satu kesadaran masyarakat modernis. Di mana Anda dirubah konstruksi kesadarannya untuk mengikuti pola sistem kapitalisme. Tanpa sadar Anda bagian dari orang yang menjalankan proses industri ekstraktif. Tidak semua orang loh, Anda menikmati listrik kan? Tapi Anda punya kesadaran enggak bahwa kita menikmati di luar sana ada orang yang hilang ruang hidupnya itu di Kalimantan itu. Oke, proses refleksi ini menjadi satu kesadaran yang dimaksud sebagai environmentalis radikal. Jadi kesadaran ekologis yang paling radik gitu. Yang paling mendasar bahwa kita tidak bisa hidup dari atas bumi ini, dari alam ini gitu. Oke sahabat-sahabat, sebagai konklusi dari saya ya, konklusi dari saya. Pertama adalah kita perlu memiliki kesadaran teologis. Yang saya maksud sebagai ekosofisme tadi. Anda adalah bagian dari tumbuhan. Anda bagian dari alam. Anda bagian dari orang yang diberi mandat sebagai khalifatul fil ard, sebagai insan kamil, sebagai ulul albab, sebagai khairu ummah. Bahkan tegas sekali Allah memberi mandat, ya kuntum khairu ummatin linnas ta'muruna bil ma'ruf. Menyuruh segala kebaikan termasuk di dalamnya adalah menjaga tumbuhan agar terus tumbuh dan menjadi ruang hidup, bukan dirusak itu. Itu yang pertama saya kira. Kemudian yang kedua, kita perlu memiliki kesadaran empiris. Anda perlu menanam, Anda perlu menjaga, Anda perlu punya kesadaran kritikal dan emancipatory knowledge. Anda perlu peka gitu. Sungai menghitam, masyarakat kita yang digusur, ya kan? Petani yang tidak bisa menanam. Nah ini kan kesadaran nilai yang sangat ideologis. Di mana ruang kesadaran itu habis di kampus itu. Di mana Anda berdebat dikasih nilai E, ya kan? Di mana ilmu pengetahuan membuat kamu berjarak terhadap realitas penindasan.
Apalagi kesadaran teologis tadi. Rastafara itu luar biasa, Bung. Kesadaran spiritual akan alam itu. Termasuk masyarakat adat. Mau nebang aja itu puasa, dikasih sesajen, mengumpulkan orang dan berdoa. Bahkan sampai menangis, Bu. Di Papua itu ibu-ibu melingkar, mungkin ada 10 ibu-ibu yang melingkari pohon 10 meter. Dan mereka berani mati untuk aparat itu. Tanah adalah bukan komoditas. Tanah adalah identitas dan nilai. Makanya saya terus terang itu sangat bermusuhan itu dengan para periset itu. Apa dampaknya hasil riset mereka? Apalagi para oligarki itu sangat bermusuhan. Dan saya juga bermusuhan dengan kader PMI yang merusak dirinya sendiri itu. Dari akhlak, ucapan, tindakannya, dia tidak punya kesadaran makrokosmos ekologi itu. Apa yang diucapkan itu merusak perasaan orang itu juga. Ini kan mungkin Anda tidak pernah berpikir itu ya tentang ekologi ya. Ekosofisme namanya itu. Kemudian tentu yang ketiga kesimpulannya adalah bahwa persoalan moralitas, persoalan nilai ini tidak bisa tiba-tiba hadir itu harus diasah, Bung. Sejauh mana Anda memiliki interaksi terhadap realitas ketertindasan. Anda pernah bertemu nggak dengan masyarakat adat? Anda pernah Anda pernah datang nggak dengan sumber mata air yang kering? Anda pernah bertatap muka nggak dengan petani yang menangis karena digusur? Iya. Anda pernah merasa tersakiti ketika hutan atau lingkungan di sekitarmu itu rusak? Ini kesadaran etika profetik. Anda punya etika profetik enggak? Ketika Anda membuang sampah tanpa punya beban, Anda tidak punya etika profetik. Sekedar sampah itu. Anda tidak mengabdikan dirinya sebagai khalifah fil ard termasuk menjaga tumbuhan. Anda bukan khalifatul fil ard. Anda tidak punya etika profetik namanya. Oke, saya kira demikian ya. Saya secara psikologis itu bicara ini merasa marah sebenarnya. Karena Anda merusak dirinya sendiri kok. Anda di PMI tidak aktif misalnya. Anda di PMI merusak situasi, Anda memfitnah temannya, itu juga merusak alam. Sebagai makrokosmos itu. Apalagi terminologi alam yang kita pahami tentang tumbuhan, itu jelas merusak. Jelas merusak. Maka semoga sahabat-sahabat forum kali ini menyadarkan kebersamaan ya, kita duduk untuk menjadi bagian dari orang yang menjaga land etik namanya. Lingkungan hidup bersama yang damai, yang sejahtera. Kita perlu ada keseimbangan alam. Kita perlu memiliki intelektual yang berpihak, gitu ya. Silakan konstruksi pengetahuan dibangun dari sudut pandang teologis dengan berbagai dalil Al-Quran dan tafsirnya, pendekatan teori-teori sosiologi dan filsafat. Bahkan ada yang namanya Murray Boxin tentang municipal libertarian, perkawinan ide kiri dengan ekologi itu. Termasuk tokoh-tokoh kirinya kayak Rosa Luxemburg. Bahwa itu mereka sangat ideologis ya. Ekofeminis muncul gitu. Ya silakan, Anda mau menjaga alam dari sudut pandang apa gitu. Tapi harus dimulai ibda binafsi gitu. Tidak membuang sampah sembarangan, termasuk sampah informasi, sampah akhlak yang tidak baik gitu. Maka Anda bagian dari menjaga land etik. Saya kira itu sahabat-sahabat, terima kasih. Salam pergerakan.